batang oi agena tebo tengah rang oi ani diili agena ili sapi batang hatoy gede batang tebot Tapis, wastra yang menghadirkan keindahan. Ciptaan dengan nilai seni yang setia menjunjung kearifan. Setiap tarikan benang dikerjakan dengan pengorbanan. Tapis kini semakin melegenda sebagai perwujudan yang lahir dari anak bangsa, memberikan daya tarik dan keindahan bagi penggunanya. Kini engkau semakin dikenal, namun keberadaanmu hanya dipahami sebatas pesona rupa, sebatas komoditas perdagangan semata. Tak banyak yang memahami keagungan filosofi yang menyertainya. Kain tapis bagi masyarakat adat Lampung bersifat sakral dan berfungsi sebagai busana adat. Awal penggunaannya hanya bersifat khusus, namun saat ini telah terjadi desakralisasi terhadap kain tapis. Rasa ingin tahu terhadap tapis membawa saya untuk mengunjungi Lampung Craft 2022. Event yang diselenggarakan untuk memperkenalkan dan memasarkan produk tapis serta turunannya. Saya dapat menjumpai banyak sekali motif tapis nan cantik dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Tidak hanya sebagai wastra yang digunakan untuk berbusana, tapis kini telah menjelma, diaplikasikan ke berbagai produk turunannya. Saat menikmati keindahan tapis, saya berjumpa dengan Putri Karya Lampung dan Putri Ekowisata Lampung. Dua sosok perempuan yang mencintai tapis dan memiliki rasa ingin tahu yang besar akan makna tapis lebih mendalam. Kami pun sepakat untuk menggali informasi lebih banyak tentang tapis. Perjalanan ini kami mulai dengan mengunjungi salah satu kediaman Ibu Roslina, atau kami biasa menyapanya dengan panggilan Oma Lina, pencinta sekaligus kolektor tapis. Rumah panggung berarsitektur khas daerah setempat, peninggalan turun-menurun yang masih dirawat dengan baik. Rumah yang berada di Kabupaten Lampung Selatan kini dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan berbagai wastra Lampung, khususnya tapis. Kami dapat menjumpai berbagai koleksi tapis yang sangat memukau dengan umur yang mencapai ratusan tahun. Kami semakin penasaran dengan bagaimana proses pembuatan sehelai kain tapis dikerjakan. Kami pun menjumpai seorang pengrajin tapis. Pengrajin yang tergolong muda, mulai mendedikasikan dirinya meneruskan pembuatan tapis karena turun-temurun. Kemampuan dan kelihayan dalam menyulam benang demi benang diperoleh dalam waktu yang tidak sebentar. Semuanya diperoleh dari pengalaman orang tua. Keinginan untuk melestarikan budaya menapis menambah semangatnya untuk terus berkarya di tengah-tengah gempuran kain modern. Ini ya, belajar napis itu memang sudah bisa bilang dari SMP. Karena dulu memang orang tua, ibu itu pengrajin tapis. Nah dulu kan suka tuh cewek-cewek kan nyulam tapis. Jadi kita ikut nimbrung, dari situ lah kita belajar. Cuman kalau sekarang ini saya perhatiin anak muda zaman sekarang itu kurang berminat di tapis ya. Mungkin karena alatnya agak berat atau kayak mana gitu kan ya. Apalagi kayak kita ini sekarang tapis itu untuk yang benang emas asli ini kan kayak gini nih. Dia perbandingannya ini dengan ini kan udah tapis emasnya yang cantik nih. Kalau ini kan benang zaman dulu nih ya, masih bagus nih, masih keras nih ya.
ini bahan ini sekarang lumayan susah didapat kalau sekarang itu. Jadi gimana usaha kita juga sebenarnya untuk anak muda ya, kita angkat lah ya budaya kita di Lampung biar dia nggak punah kan, jadi kita lestarikan lagi untuk tapis-tapisnya. Tapi sekarang ini udah bagus-bagus sih kalau menurut saya pribadi ya, sudah banyak motif-motifnya, berkembangnya sudah lumayan pesat, lumayan bagus kalau kata saya sih ya. Kami pun mencoba mengamati eksistensi, perkembangan, dan perubahan seni kerajinan kain tapis Lampung, khususnya pada aspek fungsi, motif, dan makna simbolisnya dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi. Masyarakat Lampung memiliki watak dan sifat keterbukaan terhadap berbagai inovasi, ide-ide, dan kreasi baru. Sifat keterbukaan ini tercermin dalam prinsip masyarakat Lampung, terutama pada unsur demui, nyimah, dan nengah nyapur, serta adanya hubungan, komunikasi, dan interaksi sosial dan kultural dengan kebudayaan lain yang dapat mempengaruhi perkembangan tapis saat ini. Produk seni kerajinan kain tapis Lampung dalam rentang perjalanannya mengalami perkembangan dan perubahan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara garis besar, perubahan yang terjadi pada kain tapis ditandai dengan perubahan fungsinya, dari busana perlengkapan upacara adat dan keagamaan menjadi produk komoditas perdagangan. Tapis Ino khasnya adalah pada kain tenunnya itu adalah motif kain tenun ikat. Kalau motifnya bisa bergambar cumi-cumi purba atau hewan laut atau gambar kapal. Gambar kapal memiliki makna alat kendaraan untuk nenek moyang mereka ke alam lain. Nah, itu adalah gambaran daripada kain Ino. Kalau pepadun itu pucuk rebung. Pucuk rebung memiliki motif seperti ini. Maknanya kekuatan dari bawah tanah. Tertumpal pucuk rebung sama ini lancip ke atas, menuju ke atas, dari bawah ke atas, minta ke Dewa, meminta sama ini apa memiliki khas atau makna tersendiri dari motif-motif dongson yang dibuat untuk Lampung adalah pucuk rebung. Kenapa pucuk rebung? Karena memiliki kekuatan dari bawah tanah. Perubahan yang terjadi pada kain tapis telah mendorong keberadaan kain tapis semakin berkembang, mapan, dan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Selayaknya perkembangan industri, kerajinan tapis perlu diimbangi dengan pemahaman makna dan filosofi di dalamnya. Dari tapis, kita dapat mempelajari banyak hal dari setiap motif yang diciptakan. Menjaga dan melestarikan tapis oleh pemiliknya sebagai bentuk penghormatan kepada penciptanya. Karena terdapat doa dan harapan yang dipanjatkan dari setiap helai kain tapis melalui motif-motif cantiknya.